Nanti Pak Ilham handle lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, belum direkam ya? Udah ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru hebat seluruh Nusantara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali di program dari Kelor yang ke berapa sih? 49. Ke-49 dengan semoga Bapak Ibu pada malam hari ini sehat semuanya dan itu adalah rahmat hidayah dari Allah. Kita ketemu kembali dengan narasumber hebat kita Bapak Ludi Bambang Sasono, Bapak Bambang Sasongko yang akan memaparkan materi yang luar biasa, yaitu analisis hasil tes dari Google Form. Untuk menyingkat waktu, agar kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Kelor yang edisi ke-49 berjalan dengan lancar. Doa disilakan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja untuk menyingkat waktu kepada yang saya hormati Bapak Ludi Sasongko untuk bisa memaparkan materi malam hari ini yaitu analisis hasil tes dari Google Form. Silakan Bapak. Umi ada Ibu Ilma Kasim bawa. Halo. Ya, iya Pak. Bentar. Ada Teh Indah juga, Ibu Iya, Indah. iya. Bentar. Rame di bawah itu. Silakan Pak Ludi. Bapak Ludi, silakan untuk Ya, memulai. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handoko. Pak Puspo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi. dan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama lagi dengan Kelor setelah mungkin sekian lama dalam kegiatan webinarnya masih off ya. Kemarin lebih fokus di workshopnya. Dan spesial hari ini saya kembali hadir bersama teman-teman semua. Baik, saya sapa dulu dan ucapan terima kasih yang pertama kepada Teh Umi yang senantiasa, ini saya menyatakan Teh Umi ini ada di mana-mana gitu ya. Luar biasa. Waktunya hampir setiap waktu ada bersama kita ya. Dan ada di mana-mana. Ini pindah-pindah daerah ini, sudah ke sana kemari terus. Terima kasih atas atensi yang besar. Salut. Kemudian buat teman dari afiliasi kelompok yang lain di seluruh Indonesia, selamat bergabung. Dan untuk malam ini giliran kami di Kelor untuk berpartisipasi dalam saling berbagi ini. Khususnya buat teman-teman panitia dari Kelor ya. Terima kasih hari ini sudah menyiapkan segala
sehingga insya Allah nanti bisa berjalan lancar. Dan special thanks buat semua audiens yang hari ini bergabung. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Nah, semoga hari ini kita semua tetap dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan berkah dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Dan untuk Ya malam Rabbal ini Alamin. saya mencoba untuk memaparkan mungkin hal yang selama ini sudah sering dipakai, hanya saya ingin tampil sajikan dalam bentuk yang berbeda untuk penggunaannya. Dan untuk malam ini saya mencoba menawarkan sebuah aplikasi dan nanti akan dibagikan secara gratis, baik versi online maupun versi offline-nya ya. Saya ingin mengkonfirmasi dulu Pak Puspo, sudah dapat dilihat tampilan saya? Bisa. Sudah sampai ya? Ya, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita ini, saya mencoba untuk memaparkan dulu tentang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Google Form ya. Ada kaitannya dengan sistem manual atau non-online atau offline yang sudah pernah kita lakukan selama ini. Ya, sebenarnya inspirasi dari software ini adalah ketika waktu pelaksanaan ujian sekolah ya. Karena saat itu diminta kami untuk membuat laporan tentang bagaimana hasil analisis dari tes yang kita gunakan. Nah, pada posisi online, pada umumnya kan kita menggunakan Google Form ya sebagai aplikasi termudah ya yang cukup familiar bagi kita sekalian. Dan spesial untuk aplikasi ini hanya berlaku untuk soal pilihan ganda. Jadi nanti yang mau soal esai ya nanti sebentar saya sisipkan di link yang ada ya untuk tambahannya. Baik. Kita ketahui bahwa dalam soal pilihan ganda ada beberapa aturan yang diberlakukan ya. Bagaimana mekanisme penyusunan butir soalnya. Dan penyusunan butir soal itu dibagi atas 3 aspek. Yang pertama adalah tentang materi, kemudian dari segi bahasa, dan yang ketiga dari segi konstruksi. Nah, dalam salah satu kaidah penulisan itu, sebenarnya cukup banyak ya aturan-aturannya itu, tapi saya mencuplik ada yang menjadi kontra ketika kita melaksanakannya secara online. Nah, yang pertama adalah ini, bahwa salah satu aturannya itu menyatakan bahwa dalam sebuah soal pilihan ganda, ketika pilihan jawaban yang berbentuk angka atau mungkin waktu, maka opsinya itu diurutkan berdasarkan nilai atau kronologinya. Nah, menurut saya ya secara pribadi bahwa aturan ini digunakan itu untuk memudahkan tester ketika memilih opsi pada butir soal yang bersangkutan. Misalnya pilihannya itu adalah jawaban A ya, misalnya 1, jawaban B-nya 2, sehingga tertulis nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika tester mau memilih jawaban dalam opsi yang disiapkan, maka nanti dengan mudah dia mencarinya. Oh, misalnya jawabannya 4. Kalau jawabannya A1, berarti dia ada di sebelahnya lagi. Saya pikir kepentingannya hanya untuk itu saja sih, untuk kemudahan kita memilih opsi. Tapi dalam masalah ini, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh bagi siswa SMA, mahasiswa, apalagi orang dewasa. Karena opsinya kan cuma 5.
ketika ingin mengetahui di mana posisi letak urutan itu, saya kira tidak menjadi sangat rumit ya. Beda kalau misalnya gini, nama siswa kita itu 32 orang. Misalnya salah satu siswa itu bernama Puspo gitu. Berarti kita mencarinya dengan urutan huruf P. Nah, kalau diacak dari 32 itu kan agak menyulitkan kita memilih di mana letak nama Puspo tersebut. Nah, tapi kalau diurutkan itu menjadi mudah. Nah, tapi dalam hal ini kalau soal pilihan ganda dengan opsi yang hanya 5 saja misalnya, itu tidak berpengaruh secara signifikan ya. Dan ini akan bertentangan ketika kita melaksanakan tes itu secara online dengan mengacak opsi, karena ada pilihan di Google Form ya, ada pilihan untuk mengacak urutan opsi atau urutan pilihan selain mengacak urutan butir soal ya. Nah, tetapi di sini apa namanya? Ketika teman-teman nanti mengacak urutan opsi ya, urutan opsi. Maka ini versi untuk offline-nya dulu ya, seperti ini. Nah, ini versinya kalau offline, misalnya dalam paper test ya. Jadi naskahnya itu ada butir soal nomor berapa, kemudian pilihannya A, B, C, D, E atau menggunakan huruf kapital. Tapi nanti dalam sisi online, ketika kita mengacak butir soal, maka soal itu jangan bernomor, gitu. Nomornya dibuang. Kemudian opsinya juga, label A, B, C, D-nya jangan diikutkan. Sebab kalau diikutkan A, B, C, D-nya, ya nanti ketika diacak, hanya urutan A, B, C, D-nya saja yang kelihatan tidak beratur gitu ya. Tapi kalau kita buang nama opsinya, kan tidak kelihatan bahwa dia teracak ya. Tapi kalau masih ada ABCD-nya kan gampang saja ya. Misalnya nanti temannya B ke teman lainnya, jawaban saya B. Yang mana itu B? Itu masih kelihatan B itu yang mana. Tapi kalau dibuang nama opsinya, itu sudah akan kesulitan bagi siswa untuk saling memberikan informasi. Kontradiksi yang kedua, yaitu bahwa di soal pilihan ganda itu ada tambahan aturan, yaitu tentang penyebaran opsi yang kita siapkan. Nah, jadi misalnya dalam sebuah soal pilihan ganda, jangan semua pilihan itu A gitu ya, atau semuanya B. Tetapi di sini ada estimasi berapa banyak opsi itu dengan rumus yang cukup sederhana ya, yaitu jumlah soal dibagi jumlah opsi ditambah atau dikurang 3. Jadi misalnya kita memiliki soal pilihan ganda dengan 4 opsi, 3 opsi, atau 5 opsi. Kalau soal kita 20 ya, 20 dengan banyak opsi 4 misalnya, atau 5, nah tinggal dibagi saja, 20 dibagi 4 atau 20 dibagi 5. Itu ada 4. Nah, sehingga nanti sebaran opsi itu bisa 4 tambah 3 dan 4 kurang 1. 4 kurang 3. Nah, sehingga nanti sebaran opsi itu harus sebanyak itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga nanti total dari semua butir soal itu banyak opsinya akan tersebar. Ya, diupayakan relatif mendekati sebaran yang proporsional. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Misalnya di sini tadi kan kalau ada 4 kurang 1, 4 kurang 3 itu nilainya 1, terus ada 4 tambah 3 itu 7. Nah, itu kan proporsinya terlalu besar ya, 1:7 misalnya. Jadi didekatkan aja. Jadi ini hanya sebuah estimasi juga sih sebenarnya. Tetapi ketika ini kita berlakukan di dalam soal online yang tadi kita lakukan dengan pengacakan urutan opsi, maka sebaran opsi jawaban itu juga tidak terlihat. Mana A, mana B, mana C, dan mana B. Nah, sehingga di sini juga ini menjadi sedikit kontra ya, ada biasnya. Dan kita lihat bahwa di dalam Google Form
tampilan-tampilan yang ada itu saya kira cukup familiar ya. Nah, di sini saya coba berikan gambaran bahwa setelah tes itu diberikan ke tester, ya, maka nanti kita akan menerima laporan dari Google Form itu dalam 3 bentuk. Ada dalam bentuk ringkasan, kemudian ada pertanyaan, ada individual. Maksudnya kalau ringkasan apa? Ya, ini total dari seluruh jawaban yang ada itu dirangkum menjadi satu info. Nah, ini contoh. Misalnya ini ringkasannya di sini peraannya 18,34 dari 30 poin. Mediannya sekian, rentangnya 4 sampai 30 poin. Ini artinya terendahnya ada 4, tingginya ada 30 dari 30 poin. Rata-ratanya di 18,34. Nah, kalau seperti ini, maka salah satu tampilan yang mungkin nanti dihasilkan jika skornya akan dilihat oleh siswa, maka nilainya nanti akan seperti ini. Kalau kita tidak memberikan besaran dari setiap nilai atau skor pada setiap butir itu sehingga nanti berjumlah 100. Ya. Nah, misalnya ini 30 butir soalnya ya. Setiap butir diberikan nilai 1. Maka nilai maksimumnya nanti tertulis hanya skornya 8/30 atau 16/30 seperti itu ya. Tapi tidak terkonversi 0 sampai 100. Kecuali misalnya 3 butir tadi kita menyebarkan bahwa di misalnya di itu berapa. Nah, tadi di Google Form itu nggak ada desimal untuk nilai setiap butir. Yang ada bilangan bulat, 1 sampai berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau 0 gitu ya. Nah, sehingga kalau 30 butir itu tidak mungkin dengan nilai yang sama akan diperoleh skor maksimumnya 100. Nah, sehingga ini salah satu hal juga ketika kita menggunakan Google Form lalu kebetulan misalnya ya, soal kita itu tidak pas. Kalau misalnya 20 butir kan, 1 butir kita beri 5, ya tentu skor maksimumnya bisa pas 100 ya. Tapi kalau 30 atau 40 itu nggak bisa. Jadi nanti ini juga menjadi sebuah tantangan ketika menggunakan Google Form. Bisa juga supaya dapat 100 nilai maksimalnya di sini tentu dengan skor yang berbeda-beda setiap butir sehingga nanti kalau ditotalkan menjadi 100. Itu bisa juga. Karena dimungkinkan ya dalam sebuah pilihan ganda itu bahwa skor setiap butir itu bisa saja berbeda. Sebagai contoh gini, soal nomor 1 hanya tentang suatu soal dengan level C1. Kemudian soal 2 itu levelnya 4. Nah, itu kalau diberikan nilai atau skornya 1 setiapnya, itu menjadi kesannya menjadi apa? Tidak membedakan tingkatan dari kompetensi siswa gitu ya. Jadi kalau dia misalnya ya dari 2 butir itu menjawab 1 benar. Jadi siswa yang hanya dengan C1 tadi nilainya sama dengan siswa yang menyelesaikan C4-nya. Nah, sehingga tidak terjadi gradasi antara 2 siswa tersebut. Gradasi nilai ya. Antara C1 dan C4-nya sama. Nah, padahal implikasinya kalau sudah bisa C4 ya pasti C3, C2, C1-nya sudah menjadi jembatan bagi dia untuk bisa menaklukkan atau bisa mencapai kompetensi di C4. Sementara yang C1 belum tentu bisa di C2, 3, atau 4 gitu. Nah, sehingga dengan nilai yang sama tadi agak sulit kita menggambarkan siswa itu pada level yang mana. Dari tampilan ringkasan tadi juga ada seperti ini. Misalnya butir soalnya diberikan, opsinya ini dipilih oleh berapa tester. Misalnya di sini opsi 1 oleh 10 tester, opsi 2 128, dan seterusnya. Kemudian yang kunci diberikan warna berbeda. Tetapi dalam Google Form, untuk butir soal yang cukup banyak,
maka pada ringkasan ini hanya diberikan tampilan laporannya pada butir-butir yang kira-kira ekstrim, gitu ya. Nah, mungkin nilainya rendah seperti itu. Jadi tidak semuanya juga ditampilkan. Jadi dia hanya memilih saja mana kira-kira butir yang menjadi urgen untuk perhatian bagi pembuat tes atau mungkin testernya, sehingga nanti tampilannya tidak secara menyeluruh. Kalau butir soalnya banyak, kalau sedikit ya dimungkinkan untuk diperlihatkan semua. Kemudian dari segi pertanyaan, nah ini kenapa tadi katanya 30 butir, di sini pertanyaannya banyak ya. Tentu misalnya ada penulisan nama, penulisan kelas, itu masuk dalam kategori pertanyaan. Karena setiap slide pada Google Form itu ditetapkan sebagai pertanyaan gitu ya. Jadi di sini ada 44 pertanyaan, termasuk di dalamnya ada 30 butir. Jadi kalau 44 berarti ada 11, ada 14 ya. Ada 14 pertanyaan lainnya gitu ya. Oke, kemudian untuk tampilan Google Form ya beda-beda aja. Soalnya seperti apa ya. Nah, misalnya kita pilih di sini pertanyaan yang mana gitu. Jadi nanti dimunculkan laporan untuk pertanyaan yang bersangkutan kita pilih. Nah, di sini kan ada pilihan ya. 1 sampai 44. Ini 1 sampai 44. Ya. Ada pilihan 1 sampai 44. Nih. Ada pilihan 1 sampai 44. Nah, misalnya kita pilih salah satu pertanyaan dari yang manapun gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh seperti ini. Misalnya kita pilih yang butir ini. Nah, nanti ada laporannya di sini. Ini ternyata untuk opsi 4-nya ada 66 tanggapan dan seterusnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau individual, itu artinya kita bisa melihat laporannya itu per responden. Nah, jadi misalnya di sini tadi tertulis 233 responden. Misalnya kita akan memilih responden ke-32. Maka nanti Google Form akan menampilkan semua laporan atas jawaban yang diberikan oleh tester dengan urutan ke-32. Seperti itu. Nah, sehingga dari sisi tadi kita bisa melihat bahwa laporan itu tidak bisa dilihat secara luruh dalam satu tampilan. Sehingga kita kalau ingin mengetahui yang ini harus berpindah lagi kemana. Misalnya kita ingin tahu siswa yang ketiga, tester yang ke-33, maka kita klik lagi. Sehingga tidak memiliki pandangan untuk membandingkan 2 dan 3 secara sekaligus dalam satu tampilan. Nah, sehingga ini mungkin perlu ya dibuatkan hal seperti itu. Di spreadsheet juga ada. Tapi di spreadsheet ini lebih kepada opsinya apa gitu ya. Sehingga gambaran yang diperoleh juga hanya opsi yang dipilih. Jadi kalau misalnya kalimat ya semuanya di sini kalimat-kalimat ya. Nah, tidak dalam bentuk ABCD gitu. Nah, mungkin informasinya akan lebih sederhana kalau dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya kalau di sini tadi opsinya pilihannya misalnya berupa gambar, maka yang tampil sini opsi 1, opsi 2, opsi 3 seperti itu ya. Seperti ini. Jadi yang ada di sini ABD-nya, tapi opsinya apa kalimat atau naskah pada setiap opsi. Seperti itu. Apakah bentuk simbol? Kalau gambar ya tentu nanti yang muncul kata option ya, option berapa, option berapa. Tapi kalau di optionnya ada teks, maka yang muncul teksnya. Ya. Kalau berupa picture ya tentu nanti hanya muncul nama optionnya. Baik, ini spreadsheet yang bisa kita
kita peroleh dari Google Form. Dan ini saya pikir bukan hal yang baru ya. Sudah biasa kan menggunakan Google Form. Nah, harapannya itu seperti ini. Ada siswa, nama dan kelas, terus terbentang ABCD-nya, kuncinya apa, seperti ini. Nah, pertanyaannya, bisakah dari Google Form itu bisa jadi kayak gini dengan hanya pekerjaan yang sederhana gitu? Jawabannya bisa, dan malam ini saya mencoba untuk memaparkannya, sehingga teman-teman nanti bisa melihat dengan hanya sekali copy paste, maka semua data ini bisa diterima ya. Tujuan dari aplikasi ini sebenarnya hanya untuk menganalisis hasil tes saja ya. Hanya melihat misalnya siapa yang remedial, siapa yang sudah mencapai kompetensi. Kemudian nanti kita juga bisa melihat mana pembelajaran yang harus direvisi dari hasil rekap dari semua jawaban yang diberikan oleh tester. Sehingga nanti kita bisa memberikan perlakuan yang tepat dari hasil analisis yang kita miliki, baik dalam pembelajaran secara klasikal maupun di proses remedial yang mungkin juga nanti secara individual, atau harus menerapkan tutor sebaya dan sebagainya. Jadi penggunaannya ini bisa untuk semua bentuk tes pilihan ganda dari form, kemudian kita juga bisa mengolah nilai semester dan mungkin ujian sekolah. Jadi mungkin tesnya itu untuk semester, mungkin juga dari ujian sekolah gitu ya. Selain tes-tes harian yang mungkin kita lakukan. Nah, sekarang paling mudah mungkin kalau untuk secara online, biar cepat ya, laporannya bisa diterima kan, diberikan tes melalui form misalnya. Saat itu pun siswa sudah bisa langsung menerima hasilnya, berapa nilainya. Bahkan hanya nilainya saja ya. Kalau mau diberikan sekaligus analisisnya, nah ini bisa. Mekanisme penggunaan aplikasinya cukup sederhana, hanya 4 langkah saja ya. Dan itu langkah di aplikasi sisanya. Ya, yang luar biasa ini, ada tes pada Google Form. Jadi harus ada dulu tes dari Google Form. Kalau nggak ada, ya bisa juga tanpa dari Google Form ya. Jadi kita bisa menggunakan langsung tanpa ada Google Form. Misalnya dari tes manual dan sebagainya, itu bisa juga. Kemudian gunakan tes itu ke responden untuk menerima jawaban dari tester ya, responden. Kemudian dari form tadi yang telah digunakan tentu akan menjadi sebuah spreadsheet. Tapi kan harus diklik dulu ya, baru ada muncul spreadsheet-nya, tidak secara otomatis. Lalu bisa kita lihat. Kita buat dulu baru terlihat gitu ya. Nah, jadi penggunaan aplikasinya ada di langkah keempat. Hanya mengcopy dan paste saja bagian nama, kelas, dan jawaban responden. Jadi hanya itu saja. Jadi nanti teman-teman menggunakannya sangat sederhana. Tinggal copy dan paste saja hanya untuk nama, kelas, dan jawaban responden. Nah, di sini yang langkah-langkah tadi ya. Jadi buatkan form seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah diberikan, misalnya ini terdapat 103 responden ya atau tester yang sudah mengisi. Kemudian setelah itu kita buatkan spreadsheet-nya. Setelah itu tinggal kita copy bagian-bagian yang berisi nama, kelas, dan juga jawaban. Ya, seperti itu. Karena tadi di spreadsheet-nya kan pasti memuat itu ya. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam Google-nya ini sering terjadi ya biasanya ya. Kalau ingin cepat-cepat gitu pada saat kita memberikan tes, waduh sudah dikirim linknya ke sana, tidak ada pertanyaan tentang nama dan kelas. Sehingga siswa langsung menjawab, begitu kita terima, ini siapa punya ini? Ya, misalnya terjadi seperti itu ya. Jadi pastikan ada permintaan atau pertanyaan tentang nama dan kelas. Hanya satu syarat barangkali, ini karena berkaitan dengan formula yang ada di Google Sheets maupun di Excel ya, yaitu bahwa kalau opsinya dalam bentuk kalimat, sebisa mungkin ya, dibuat tidak melebihi dari 250 karakter. Sebab kalau di Excel itu hanya bisa membaca lookup
dengan naskah yang panjang itu kalau nggak salah hanya ya sekitar 250 karakter. Sementara di spreadsheet itu hanya bisa membaca lookup-nya itu sampai pada 255 karakter. Beda-beda tipis ya. Nah, sehingga kalau teman-teman nanti membuatkan yang panjang, ya akan mungkin ada sedikit error di keterbacaan ya. Mungkin akan seperti itu karena berpengaruh di formula. Jadi dipastikan nanti apa namanya panjang opsinya bisa dikurangi. Tapi gini, nanti kalau dalam formnya nggak apa-apa panjang, tapi ketika dikopikan ke aplikasinya nanti bisa dikurangi ya dengan cara memenggal kalimat bagian akhir misalnya ya. Sehingga nanti dapat 250 karakter yang muncul di aplikasi ya. Saya kira akan mudah saja nanti ya. Kemudian tadi kan yang tampil itu sheet-nya hanya sheet untuk transfer ya, yaitu mengcopy paste nama, kelas, dan jawaban responden. Nah, sehingga nanti ada sheet akibat atau sheet hasil dari copy paste tadi. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah pengolahan, yaitu merekrut jawaban-jawaban opsi yang ada dari form tadi tanpa ABCD-nya menjadi ada ABCD-nya gitu ya. Kemudian analisisnya bisa langsung diberikan poin. Nanti teman-teman bisa memberikan poin yang standar pada komputer yaitu nilai untuk semua butir, atau mungkin teman-teman maunya berbeda-beda. Nanti bisa seperti itu. Sehingga nilainya nanti otomatis sudah dikonversi dalam 0-100. Cuman dalam hal ini saya tidak memberlakukan sistem denda ya. Kemarin saya ingin memunculkan itu. Tapi karena keterbatasan waktu, sehingga itu belum saya munculkan untuk yang denda ya. Karena dari bentuk pilihan ganda ini sebenarnya kalau dari hal yang dikemukakan oleh Grundon dalam assessment itu bahwa untuk pilihan ganda itu rumus yang diberikan itu ada denda. Karena untuk menghindari adanya upaya coba ya atau spekulasi dari tester, sehingga kalau spekulasinya itu benar ya memang tetap berlaku itu kelemahan dari pilihan ganda. Tapi dengan adanya denda dan diberitahukan di petunjuk soal, maka tester kan akan sedikit berpikir gitu ya bahwa waduh ada dendanya nih. Jangan-jangan kalau saya berspekulasi tidak tepat malah mengurangi poin gitu. Kemudian di yang ketiga ada ABCDE, artinya ada sebaran opsi nanti kelihatan. Nomor 1 itu sebenarnya siapa A-nya, siapa B, siapa C, siapa D, dan siapa E. Kemudian ada resume di sini. Resume-nya adalah berkaitan dengan nanti butir-butir mana yang harus dilakukan pembelajaran kembali sebagai proses remediasi dari indikator yang belum tercapai. Maaf ini ABCD-nya double, harusnya satu saja. Kemudian ada cek remedial. Ya, ini ada cek remedial ya. Kemudian cek remedial ini artinya apa? Nanti dari hasil rekrut copy paste tadi, maka aplikasi dapat melihat siapa saja nanti yang remedial. Jadi ada daftarnya di situ. Termasuk butir mana yang dia bermasalah, gitu ya. Termasuk butir mana dia bermasalah. Kemudian dicek pengayaan juga sebaliknya, yaitu siswa-siswa sudah mencapai kompetensi dengan standar KKM, tetapi nanti tetap diperlihatkan butir mana yang bermasalah. Jadi butir-butir yang bermasalah bagi setiap siswa, per siswa bahkan, per tester ya. Kemudian kalau teman-teman mau melakukan proses remedial, jadi tidak perlu lagi membuatkan daftar hadir, karena secara otomatis dibuatkan oleh aplikasi daftar hadir baik untuk remedial maupun untuk pengayaan. Ya, mungkin seperti itu paparan dari saya, dan sekarang kita coba untuk demo bagaimana penggunaan dari aplikasi ini. Baik,
mohon izin saya ganti paparan. Bentar ya. Gagal fokus lihat foto. Daftar hadir nanti ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu, simak dulu ya. Bentar. Kalau dipersiapkan Bapak Ibu, kalau chat jangan di privat ya Bapak Ibu ya. Tolong ditujukan ke all panelis, jangan di privat ya. Ya, supaya nanti bisa disortir. Ya karena kalau di privat yang baca hanya saya Bapak Ibu, sedangkan moderatornya bukan saya. Jadi Bapak Ibu mohon tidak memprivat chatnya. Ya, bentar ya. Bunda Ilma, ada yang minta link grup Kelor Bun untuk rekaman besok. Bapak Ibu materi itu sudah ya dibagikan Pak Jan grup Kelor dan materi dalam bentuk zip ya Pak Ludi ya. Jadi Bapak Ibu ekstrak dulu. Tidak bisa langsung di HP karena ini bentuk filenya zip. Jadi harus diekstrak dulu. Kalau mau zip, downloadnya satu-satu. Bentar ya, ini agak terganggu di ini saya. Mungkin saya matikan kamera saya ya, Iya. supaya mengurangi ini ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya kurangi beban bensinnya ya. Lihat fotonya juga udah cukup. Ini saya terkunci ini. Pak Ludi nggak bisa stop sharing. Umi rekaman nanti di share Ya, ke saya grup terkunci ini. Bentar, Iya, nanti di share besok saya pagi kurangi Pak. beban dulu. Saya share besok pagi karena kan biasanya proses render agak lama. Iya, makanya ada link grup di chat saya kirim supaya mereka bergabung. Bapak Ibu mohon tidak memprivat pertanyaan ke saya, yang membaca nanti bukan saya. Bapak kopi. Bapak Ibu tujukan kepada all panelis. Saya kadang-kadang juga nggak standby di chat Bapak Ibu. Daftar hadir nanti ya Bapak Ibu ya. Materinya nggak bisa dalam bentuk PDF. Ini materinya banyak Bapak Ibu, ada Excel, ada PDF. Jadi Pak Ludi memasukkannya di drive di satu folder, lalu di zip supaya bisa dikirim ke Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu karena Pak Ludi masih ada gangguan untuk share screen-nya. Silakan Bapak Ibu copy dulu materinya. Kenapa Pak Ludi ada gangguan? Iya, ini bisa dengar suara saya? Bisa? Iya, lagi ini saya mau buka ini kan, mau buka aplikasinya. Ini agak berulang-ulang saya. Bentar.
Naik turun saya, sini signal saya. Sini pindah ke Bogor. Ah, bentar Bapak Ibu ya. Makanya saya kurangi nih, saya nggak pakai kamera biar real. Maaf nih. Ya, sementara Lambat menunggu Pak loadingnya Ludinya, sama saya. silakan Ya, nggak apa-apa, bergabung sabar. ke Kita grup sabar Kelor. menanti kok. Bu, Bentar filenya ya. tidak bisa dibuka, bisa di-share di grup WA. Ya, nanti dibagikan oleh panitia ya. Mohon tidak memprivat Bapak Ibu. Aduh, gimana ya caranya saya memberitahu Bapak Ibu jangan memprivat chatnya. Settingnya di copy lagi, lalu diposting lagi, tapi arahkan ke Tujukan ke all panelis. panelis, benar. Biar bisa disortir nanti ya pertanyaannya. Ya Bapak Ibu sambil menunggu Pak Ludi, silakan bergabung ke grup Kelor. Linknya sudah kami posting di kolom chat ya. Apa suara saya kedengaran? Kedengeran tapi kecil karena lagi sakit, dimaklum. Saya juga. Pak Puspa nggak kabur kan Pak Kedengaran Puspa? agak kecil, soalnya tutup mata. Iya. Di transfer ini akan apa namanya menjadikan laporan-laporan yang ada dari intan kita ini ke dalam sheet-sheet yang lain ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mahir sehingga tidak dapat mengumumkan ini dengan form, ya nanti gunakan yang caranya copy paste saja ya. Oke, baik. Nah, bentar ya. Kita harus menggunakan dua sheets. Di sama saya ini sekarang tinggal dua batang nih signal ini. Ada satu batang Jadi sama saya. agak lambat. Digabung. Oh, dikirimin sinyal dari saya. Ya dikirim Pak. Di Banyak kalau merger. grup Oke. tuh. Baik. Udah tampil ya. Nah, Udah. ini Ujian Bapak Ibu. sekolah. Ya. Ujian Jadi sekolah. ini adalah form. Jadi bentuk formnya di sini seperti ini. Saya membuat formnya itu gini, ketika membuat sebuah keterangan, nanti saya tidak menggunakan deskripsi yang ada di Google Form-nya, tapi saya menggunakan picture dengan tulisan yang dibutuhkan untuk bagian itu. Seperti itu ya. Termasuk petunjuk, ini juga saya berikan sebuah picture sehingga nanti tampilan ke siswa itu jauh lebih baik gitu ya. Tulisannya tidak kecil dan bahkan tidak membosankan karena di sini full color, kemudian tampilannya juga agak besar. Seperti itu. Kemudian ada kelas, nama siswa dan sebagainya. Nah, kalau di form ini saya langsung merekrut 7 kelas ya. Jadi sampai 7 kelas. Kemudian ada soal, demikian ya. Nah, sehingga nanti dari singkat cerita ya, soal ini atau form ini sudah diberikan linknya kepada tester, calon responden, kemudian kita ada
hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya yang mana? Saya harus Spreadsheet. tampilkan lagi ya. Bentar, saya masuk lagi nih. Spreadsheet. Ini hanya masuk klik aja nih sudah harus menunggu saya. Jadi cukup panjang waktu yang dibutuhkan. Bentar ya. Kalau tinggal ngeklik aja. Kenapa cara cuma itu? Bentar ya. Maaf nih, tidak selancar harapan ini. Kadang harapan Jadi tidak sesuai formnya dengan seperti itu. tidak sesuai dengan ini ekspektasi. Enggak butuh notifikasi kok, Bapak Ibu sudah dibuka tadi. Saya pun bisa mendownloadnya. Ya, sudah saya buka untuk semua yang memperoleh link. Oh, Google Form-nya yang nggak bisa dibuka katanya. Bukan zip-nya, Pak, Google Oh, Form-nya. ya, kalau Google Form-nya, mohon maaf saya tidak buka untuk umum. Hanya untuk saya, untuk demo ini. Nanti saya buka ya Mungkin yang Bapak Ibu kosong nanti bisa ya. nanti nanti ya, sabar. Karena ada yang memang masih ujian sekolahnya itu belum saya putus, jadi masih tersambung ya. Oke, baik. Gimana, Teh Umi? Sampai Udah, nggak ini? soal pilihan ganda. Udah. Ya, Ini ya, lagi buka ujian sekolah matematika oke. Umum oke. ya. Jadi maksudnya gini, tadi dari form yang tadi kita buatkan ini ya, kita buatkan spreadsheet-nya ya. Nah, sehingga jadi seperti ini. Jadi ada uh, kapan dilaksanakan. Ya cuplik dari ujian sekolah yang ada ya. Nah, kemudian di sini skornya memang dibuatkan ya. Sehingga di sini kelihatan bahwa skornya maksimumnya 30. Itu artinya setiap butirnya 1 dan soalnya itu sebanyak 30 butir. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nama karena siswanya ada 7 kelas, di sini 7 kolom. Kemudian ini pertanyaan lain-lain seperti daftar hadir, alamat saat mengerjakan, ada Google Map-nya sebagai pantauan mereka dalam satu wilayah atau tidak ketika tes. Nah, ini mulai dari sini. Ini adalah jawaban tes sampai ke kanan. Nih ya, sampai ke kanan nih. Sampai pada butir ke 30. Nah, sisa ini soal esai. Jadi mereka mengumpulkan lagi jawaban esainya melalui link pada Google Form. Nah, jadi yang kita akan kulik pada hari ini hanya untuk PG-nya ya, untuk PG ganda saja. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan aplikasinya? Nah, nanti teman-teman itu sekarang saya peragakan untuk versi bekerja di Google Sheet. Ya, jadi kalau spreadsheet yang dibuat dari Google Form kan pasti masih dalam posisi online ya, masih dalam Google Sheet juga. Nah, sehingga karena dia adalah Google Sheet, nah maka saya siapkan aplikasinya juga dalam bentuk Google Sheet, jadi ketemu gitu ya. Gimana kita mengkopinya? Jadi dari aplikasi tadi, bahwa yang kita butuhkan kan tadi hanya 3 ya, nama siswa, kelas, dan jawaban teste ya, jawaban atas soal yang ada. Mana ini? Ini ya. Nah, jadi yang pertama kita butuhkan kelas. Jadi kelas itu saya copy, nanti kalau bentuknya ini saya sekaligus nih, bisa saya copy kelas dan nama.
Mana tadi? Ini ya, saya copy. Kopinya harus benar ya. Jangan sampai nanti, ini karena banyak siswa ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu, teman-teman semua ngopinya dari tengah gitu. Jadi pastikan yang paling atas sampai yang paling bawah gitu ya. Kita copy seperti ini. Nah, ini sudah semua ya. Sudah semua saya copy. Kalau ragu satu-satu ya. Kelas dulu baru nama gitu ya. Kalau ragu. Ini karena saya sudah hafal file saya, jadi dan untuk menghemat waktu kita di dalam pertemuan ini. Nah, kemudian kopinya di sini gimana? Kita klik kanan. Mana klik kanannya ini? Klik kanannya aja lama. Ya, oke. Kita pilih template khusus atau spesial ya. Kita pilih nilai saja. Nah, sehingga formatting dan lain-lainnya tidak terbawa. Jadi cukup tempelkan nilai saja. Maksudnya isinya saja ya. Nah, sudah bisa dilihat hasil kopiannya seperti ini. Nah, kalau jaringan kita kurang bagus, nah ini biasanya agak lama baru muncul di sebelah kiri hasil tangkapan dari copy paste kita. Jadi ini kan nama siswanya bisa berapa kolom ya. Nah, tapi kalau cuma satu kolom, ya nggak apa-apa juga gitu. Misalnya hanya untuk satu kelas, ya boleh saja gitu. Ini kita nunggu ya di sini. Nanti hasilnya akan ada muncul di sebelah. Nah, sambil nunggu saya copy lagi untuk yang ketiga. Ini kan kelas sudah, nama sudah, sekarang jawabannya dari soal pertama sampai soal terakhir. Bentar, dia mana dia? Ini ya. Nah, ini tadi baru nama dan kelas. Sekarang ke jawaban. Pastikan dari yang paling atas ya supaya sama. Jangan sampai nanti siswanya dari atas, jawabannya dari tengah gitu ya. Kemudian pastikan pertama sampai soal terakhir. Nah, ini udah soal saya copy semua, benar ya sampai di bawah. Saya copy, Ctrl C saja sampai ada kedipan seperti ini. Kemudian di aplikasinya kita paste di bawah soal. Dan pastikan juga harus yang teratas. Kita klik kanan, tempel khusus, lalu pilih mulai saja. Jeng jeng, signalnya belum. Kita tunggu ya. Nah, sudah masuk semua. Jadi untuk teman-teman yang belum mahir menggunakan, cukup itu saja. Jadi copy lalu paste. Ini selesai udah pekerjaan kita ya. Kita sudah bisa melihat seluruh hasil laporan yang terjadi dari input data kita dari sheet yang merupakan rekapitulasi dari Google Form. Ya, kita lihat di sini di sheet olah. Di sheet olah gitu ya. Nah, ini di sheet olah seperti ini. Ini masih kosong ya. Kemudian di sini ada isian nama tes kita. Misalnya nama tesnya apa sih? Boleh saja misalnya tes harian 1 misalnya. Atau langsung nama materinya boleh. Tes tentang materi juga boleh. Wow, turun lagi signal saya. Ya, tes harian 1, di sini ada keterangannya. Ini isi apa lagi? Semester. Sekian semester. Ini bebas apa saja yang mau ditulis. Ini tahun pelajaran. 2000 berapa sekarang? 1 2022 ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini tadi sudah langsung muncul ya ABCD-nya. Nah, tadi gini, supaya dapat kunci, nah ini tadi lewatnya. Dapat kunci, pastikan ya bahwa di form teman-teman semua, ini agak sulit peragaannya nih karena ini kan saya lalut nih. Nanti gini, di
di spreadsheet-nya ini mohon ditambah satu jawaban, terserah nanti di spreadsheet juga boleh, di tengah juga boleh, di mana saja boleh. Ambil satu nama siswa dengan kategori tulisannya guru seperti ini, ya. Kategorinya ditulis guru. Kemudian pastikan jawabannya itu adalah jawaban yang benar semua gitu. Ini ya. Jadi bisa di-copy aja dari sini mana jawaban yang benar dari situ ya. Nah, ini agak susah kalau manual kayak gitu. Isinya di form aja langsung ya. Nah, cuman ini kalau memperlihatkan kan gini, kalau di form itu kita bisa lihat mana Google Form ini ya. Di Google Form itu kan bisa kita lihat mana kunci-kunci jawabannya nih. Seperti ini ya, misalnya di soal yang pertama nih, soal yang ini. Salah satu soal maksud saya. Kita klik slide-nya ini, slide soalnya. Pada posisi edit ya, bukan preview. Nah, di sini ada kunci jawaban. Nah, kita bisa lihat nih, jawabannya di 13.500. Udah, diisi saja di sana. Atau teman-teman buat di nama siswa itu dengan nama guru, lalu jawablah sebagai guru tadi. Usaha sempurna, seperti itu. Intinya bahwa diperoleh jawaban dari salah satu dengan nama siswanya adalah GURU, guru ya. Yang ditangkap di formulanya adalah guru. Kalau menggunakan kata-kata lain nanti ditangkap ya, karena formulanya dengan kata guru. Nah, sehingga nanti dalam satu spreadsheet-nya, mana tadi? Ini ya, nah, dalam spreadsheet-nya muncul salah satunya bernama guru. Dan bisa dipastikan nilainya sempurna, 30 ya. Kalau dari 30 di 30, kalau 100, 100 gitu. Sehingga kuncinya benar. Jangan sampai nanti sedangkan gurunya menjawab, tidak ada 100. Nanti kuncinya itu ikut gurunya yang salah itu. Karena kuncinya ditangkap dari yang guru tadi. Nah, kalau dari si guru tadi, itu masih kunci jawabannya. Kemudian di sini, sesuai dengan uraian saya di tadi, bahwa pengecekan opsi itu menyebabkan adanya identifikasi ABCD-nya kan tidak terdeteksi secara manual ya. Artinya kita bilang ini A, ini B itu agak susah gitu. Kecuali dari lembaran soal yang aslinya. Nah, tetapi kita tidak bisa untuk saat ini ya. Kalau menggunakan coding mungkin ya. Tapi kan pasti codingnya juga di add-ins untuk Google Form kan juga kita bisa menambahkan script ya. Nah, cuman mohon maaf, saya belum sampai pada konteks itu. Kita tidak bisa menangkap dari soal tadi, dari lembar soal ini sebagai A, sebagai B, sebagai C itu untuk langsung terdeteksi pada spreadsheet seperti ini. Sebelum ada jawaban dari tester, gitu ya. Jadi sebelum ada jawaban dari tester. Nah, kalau Bapak Ibu berada pada jawaban yang pertama, maka kunci jawabannya nanti pasti A semua. Karena dalam formula ini, di aplikasi ini, yang ditangkap sebagai A itu adalah jawaban tester pertama. Nah, sehingga di sini agak aneh ya. Mengapa siswa pertama ini jawabannya A semua? Ya memang karena dia ditangkap sebagai orang pertama di jawaban itu, sehingga apapun yang dia pilih dikunci, diidentifikasikan sebagai A gitu. Lalu apakah ini akan error dalam sebuah analisis butir? Saya kira tidak. Ya, tidak menjadi error ya. Karena dalam analisis butir itu kan tidak melihat satu orang. Jadi melihat sekelompok orang dalam tester ini ya. Nah, sehingga dia orang pertama maka jawabannya A. Orang kedua yang dalam tester itu ini ya, orang kedua yang ternyata Al-Mubarik. Ini siapa orang pertama, orang kedua kan tergantung dari timestamp-nya ya. Siapa yang duluan ya itu jadi orang pertama gitu. Nah, dari timestamp ini Al-Mubarik menjadi orang kedua, sehingga jawaban yang dia pilih kalau berbeda dari orang pertama dianggap sebagai pilihan kedua gitu. Kalau yang ketiga juga begitu.
Nah, di sini orang keempat, ternyata jawabannya sama dengan salah satu yang di atas. Jadi dia tidak terhitung sebagai opsi keempat. Nanti di bagian mana baru ada opsi keempat misalnya seperti itu. Bahkan dalam satu ini ya muncul opsi keempat ini. Berarti baru dia yang dari sekian banyak teste yang sudah mengumpulkan, baru dia yang berbeda lagi sehingga diidentifikasikan sebagai pilihan keempat. Begitu juga pilihan kelima. Nah, tapi tidak harus ada semuanya kan? Bisa saja teste itu terkumpul jawabannya misalnya di B semua seperti ini ya. Di soal butir nomor 12 ini. Terkumpul di B semua. Itu bisa jadi. Sehingga nanti menjadi bahan analisis dalam soal kita. Apakah nanti itu apa akibatnya gitu ya. Oke, itu di bagian olah seperti itu. Tambahannya lagi ini ada isian ya. Ada isian. Kemudian di sini mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya jangan isi di situ. Isinya di sebelah ya. Itu ada keterangannya, diisi di sini. Ya, diisi di sini. Misalnya mata pelajarannya ketika umum. Ya. Kemudian KKM-nya juga. KKM saya misalnya 70. Ya, ditunggu sebentar loading ya. Jangan lupa mengisi KKM-nya. Ya. Sebab kalau masih kosong, di sini ada keterangannya bahwa KKM-nya belum diisi. Nih, maaf, Anda belum mengisi nilai KKM. Tapi setelah kita mengisinya, ketik aja kemudian enter, maka nanti tulisannya hilang, sehingga tidak ada peringatan. Maaf nih lambat loading. Sebentar loading ya. Wah, turun lagi nih saya punya signal. Oke, 70. Nah, dengan demikian, di olah ini, di sheet olah ini hanya merekrut jawaban siswa berdasarkan opsi pada Google Form tadi menjadi simbol A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kemudian di sheet analisis, kita pindah di sheet analisis ya. Di sheet analisis ini, maka sudah direkap menjadi poin-poin seperti ini. Dan direkap menjadi poin-poin sehingga di sebelah kanan akan ada total dari nilai yang dimiliki. Ini ya. Dia 8 dari 30. Kalau dikonversi 0-100 nilainya sekian. Ya. Kalau yang di form tadi kan cuma yang di sini ya. 8/30, 21/30. Nah sekarang sudah dikonversi dalam 0-100. Karena di sini dalam bullet point. Nah, di sini ada pilihan. Ada pertanyaannya, apakah skor setiap butir bernilai 1? Kalau teman-teman memilih ya, artinya nanti bahwa setiap skor ini, di setiap butir ini diberikan 1. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beda-bedakan, butir 1 berapa, butir 3 berapa, nah nanti tinggal isi saja. Kalau misalnya butir 1, 3. Ya, nanti jawaban benar dari teste itu akan diberikan nilai sebesar nominal yang kita cantumkan. Maaf nih lambat loading lagi. Akan sebesar itu. Benar-benar nih lagi nggak stabil. Oke. Kita tunggu ya. Ini kalau kita berikan 3. Ayo dong. Sabar, sabar. Nah, ini udah muncul ya. Nah, jadi kalau kita berikan nilai 3, nanti setiap nilai benarnya untuk butir yang ini diberikan nilai 3 gitu. Nah, karena di sini ada 30 butir, teman-teman harus ngisi juga yang lain. Karena di sini ada pernyataan, maaf, isian skor Anda belum lengkap. Nah, ini karena ada 30 butir, terdata tadi ya, karena 30. Kalau teman-teman cuma 10, ya nanti 10 juga yang muncul nih. Sehingga nanti di sini ada rekomendasi bahwa isiannya belum sempurna. Nanti diisi saja sampai pada butir ke
terakhir, ya, pada butir terakhir. Oke, untuk menghemat ini saya kasih yang iya saja ya, supaya diberikan nilai sama. Nah, kalau diberikan iya di sini walaupun teman-teman isi nggak ngaruh, karena yang diminta adalah nilainya 1 gitu ya. Ya, walaupun diisi. Jadi nanti ini disempurnakan isiannya sampai pada butir ke-30 kalau memilih tidak. Karena kalau tidak artinya setiap butir itu bisa kita beda-bedakan seperti yang saya maksudkan tadi ya. Mungkin di butir 1 ini C1, di butir 2 ini C4 misalnya. Jadi bisa kita bedakan poinnya. Itu dimungkinkan ya. Baik, sudah lengkap ya dianalisis, yaitu perekrutan poin-poinnya, sehingga di sini sudah ada hasil akhir sampai pada siswa terakhir itu untuk nilai masing-masing. Nah, karena KKM kita tadi 70, maka nanti siswa yang tidak mencapai 70 itu akan direkomendasikan sebagai tester atau siswa peserta tes yang akan berstatus remedial. Oke, kita pindah sheet yang berikutnya yaitu ABCDE. Sheet ABCDE ini cuma rekapan dari butir-butir tadi siapa yang berperan sebagai A, B, C, D, dan E. Seperti ini. Nah, yang terekrut di sini adalah berdasarkan jawaban tester, gitu ya, berdasarkan jawaban tester. Jadi nanti bisa jadi tidak sampai E. Misalnya ada 5 opsi, bisa saja tidak sampai E. Kenapa? Ya mungkin di status penginputan atau jawaban dari tes itu tidak ada yang memilih E misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga di sini hanya terekrut untuk jawaban yang ada itu. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini soal nomor 8 tidak ada yang memilih E. Maka di sini pilihan E-nya nggak ada. Gitu ya. Ini karena 30 ya nanti berhentinya di 30. Untuk soal ini saya siapkan sampai 50 butir ya. Kalau lebih-lebih, aduh, mohon maaf nih. Saya buatnya hanya 50. Ini kan cuma untuk kepentingan di kelas ya. Saya membuatnya untuk yang kepentingan minimalis ya. Kemudian kita pindah sheet berikutnya yaitu resume. Nah, di resume ini kita bisa melihat sebaran opsi yang ada seperti ini. Ini nomor 1 yang A 23 orang, jawaban D 129, jawaban C 67, jawaban D 6, jawaban E 10 gitu. Jadi dalam segi omit ya, yaitu sebaran jawaban berdasarkan opsi yang ada, maka di sini harusnya dia berarti pengecohnya kurang baik ya. Pengecohnya untuk D ini kurang baik, sehingga harapannya kan gini, setiap siswa itu dalam penyebaran jawabannya memang ada yang menjawab benar. Kalau semuanya benar, ya memang soal itu mungkin kategorinya, materinya mungkin yang jawabannya cukup mudah untuk dijawab oleh siswa ya. Tapi status sukar dan mudah itu pada analisis butir soal kan bukan karena materinya. Kalau kebetulan semua siswa itu menjawab benar, ini dengan faktor kebetulan ya. Itu soal itu bisa menjadi mudah. Dan secara harfiah juga dengan hal yang sama, misalnya secara kebetulan soal yang kita anggap paling mudah gitu, tapi tidak bisa dijawab oleh siswa. Katakanlah C1 gitu ya. C1 itu apa? Hanya mau mengingatkan. Wah, ini mudah sekali. Misalnya siapa nama Presiden RI? Tiba-tiba hari itu siswa blank semua, lupa. Padahal sehari-harinya dia sudah memahaminya. Karena lupa ya. Siapa namanya gitu. Nah, soal itu menjadi sulit gitu. Nah, jadi itu bukan karena itu ya. Nah, jadi misalnya di sini bahwa sebaran jawaban siswa itu terakomodasi akibat adanya pengecoh. Jadi pastikan bahwa ketika teman-teman menyusun soal pilihan ganda, benar-benar harus memperhatikan panduan penyusunan soal pilihan ganda. Karena itu ada koridor yang sudah ditetapkan sehingga nanti kita berkualitas baik. Kemudian ini rekapan dari hasil pembelajaran di bawah ini. Skor perolehan
totalnya ada 67, kemudian harusnya 235 karena 235 peserta ya. Maka daya serapnya sekian, hanya 28,51%. Nah, berarti harus diperbaiki pembelajaran untuk butir 1. Nanti dilihat pada soal kita itu indikator untuk butir 1 itu apa sih? Sehingga nanti perlu diperbaiki dalam pembelajarannya. Yang butir 2 di sini 93,62. Wah, udah oke nih. Jadi nanti tinggal dilihat mana yang perlu diperbaiki, ya butir-butir mana. Sehingga pada proses remediasi nanti maupun di pengayaan itu menjadi perhatian bahwa indikator ini masih bermasalah. Gitu. Nah, kalau yang ini saya tidak rekomendasikan untuk digunakan pada konteks hanya untuk kelas. Misalnya ini validitas dan reliabilitas. Karena konteks ini bisa digunakan dengan baik ketika tesnya paling tidak sampai 1000. Kalau di bawah itu kayaknya nanti kita ke errornya di variance ya, bahwa kita tidak mengakomodasi variance dari data yang kita miliki. Kenapa? Ya, data kita misalnya cuma kelas itu saja gitu ya. Bagaimana dengan kelas yang lain? Karena 2 kelas saja itu sudah memberikan sebuah variance yang cukup mengganggu, tanda kutip ya, cukup mengganggu mekanisme dari validitas maupun reliabilitas. Gitu. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk ini, tapi saya munculkan aja. Gitu. Kemudian di tingkat kesukaran butir, ya ini nggak apa-apa bisa dilihat ya. Sehingga di sini perbandingannya yang muda 17, yang sedang 4, yang sukar 9. Jadi perbandingannya seperti itu. Ya, tapi sekali lagi soal sukar, muda, dan sedang dalam sebuah analisis itu tergantung dari tester. Bukan dari waktu kita bikin soal, oh ini soal mudah, ini soal sulit gitu. Tapi kategori yang ada untuk kita menyusunnya kan memang sudah ada. Misalnya di level C1 ya itu dianggap soal mudah gitu ya. Itu dianggap. Tapi untuk status sukar muda dalam sebuah analisis itu tergantung tester. Ketika tester tidak yang menjawab benar ya soal itu menjadi statusnya sukar. Oke, saya kira resumenya seperti itu sehingga nanti bisa membantu kita memperbaiki butir yang mana gitu, secara klasikal. Baik. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat saja dari sekian peserta tadi 235 peserta ini yang remedial ada berapa gitu. Sini yang remedial ada berapa nih? Nah, 166. Kemudian butir-butir ini apa? Ya, butir-butir ini adalah butir bagi setiap siswa yang bermasalah dimunculkan. Jadi misalnya di sini untuk siswa pertama, butir-butir yang bermasalah itu adalah 1 sampai 5, 8 sampai 15, 18 sampai 20, 20 sampai 23, 25 sampai 27, dan 29 gitu. Jadi mereka itu. Sehingga nanti kalau harus dilakukan proses remediasi, maka fokus remediasinya bagi siswa-siswa ini adalah di butir-butir yang dimunculkan ini. Jadi siswa ini untuk butir 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti indikator-indikator inilah yang akan menjadi remedial bagi dia. Tapi untuk soal butir 6 dan 7 itu nggak perlu lagi dia kan ya. Bukan berarti kalau remedial 30 butir, sekarang 30 butir semua. Nanti nggak bakalan selesai remedialnya itu. Bisa jadi seperti itu ya. Seperti ini, dia 6-7 sudah berhasil. Artinya kompetensinya sudah mencapai KKM tadi. Tapi karena kita menguji 30, pada saat yang berikutnya, dia gagal di sini. Bisa jadi kapan selesai nanti gitu. Jadi pastikan yang sudah, ya sudah. Yang kita urusi yang belum gitu ya. Nah ini dia. Jadi cek remedialnya situ, cek pengayaan juga ada. Yang kalau tadi 166 orang, maka yang di pengayaan kan sisanya 235 kurang itu ya. Jumlahnya sekian. 69. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga di sini ini butir yang dimunculkan juga adalah butir-butir yang mereka masih belum mencapai kompetensi yang dimaksud atau belum benar menjawabnya ya. Jadi di sini walaupun dia sudah mencapai kompetensi secara menyeluruh, tapi di butir-butir ini dia masih bermasalah gitu ya. Yang secara umum mereka di sini sudah nilainya di atas atau sudah mencapai 70 poin. Nilai 70 ya.
Yang di remedial juga tadi sebenarnya ada di situ ya. Sebelah kanan ya. Ini kan nggak ada yang 70. Semuanya di bawah 70. Nah, jadi misalnya selanjutnya teman-teman mau melaksanakan mau melaksanakan proses remediasi, nggak usah repot-repot lagi bikin daftar hadir karena udah siap di sini. Berapa siswa yang remedial, ya sebanyak itu nanti daftar hadirnya. Udah ready. Sampai 166 tadi ya. Jadi kalau 30 yang remedial ya 30 orang di sini nanti ya. Seperti itu. Ini juga siap cetak kok sebenarnya. Kalau yang lain belum saya atur siap cetaknya. Karena panjang ya tabelnya. Agak repot juga nih. Nah ini. Kalau cetak ini ada berapa halaman nanti bisa dilihat. Oke. Itu untuk versi kita menggunakannya dengan Google Sheets ya, dengan Google Sheets. Nah, sekarang bagaimana dengan Excel? Ya, kalau dengan Excel saya kira cukup mudah saja ya. Baik untuk Excel-nya. Jadi tadi kan spreadsheet-nya sudah kita miliki dari Google Form ya. Seperti ini. Maaf belum tampil ya. Jadi dari Google Sheet pada cakupan dari Google Form tadi, ini kita download aja. Kita download menjadi versi Excel ya. Udah bisa mendownloadnya. Akhirnya bukan barang baru nih. Kita klik menu file, lalu kita pilih download, pilih yang Excel. Jangan PDF, nanti susah. Download ya, kita pilih Microsoft Excel. Oke. Nah, kalau sudah dalam versi Excel nanti, maka teman-teman bisa buka aplikasi ini dalam versi Excel. Ya. Waduh, belum saya buka ternyata, mohon maaf. Nah, nanti silakan buka file ini dalam versi Excel ya. Ntar saya kurangi lagi di sini, bebannya cukup banyak nih. Sampai 2 kali. Nah, singkat cerita ya, singkat cerita. Sudah di-download tadi, saya masalahnya khawatir kalau di-download juga nanti lama itu ya. Karena ini lagi nggak bagus sama saya nih. Bentar saya buka dulu untuk versi Excel-nya sama aja caranya ya. Kita hanya copy paste saja di bagian transfer, nanti hasil akhirnya udah seperti tadi. Jadi cuma Excel, itu sama aja sebenarnya ya. Bentar Bapak Ibu. Saya bukakan dulu Excel-nya. Oh ya, sebagai pengantar tambahan bahwa teman-teman nanti harusnya menggunakan Excel-nya harus dalam versi paling tidak yang 2016 ya ke atas. Karena formulanya itu mungkin agak sulit kalau diterima untuk versi Microsoft di bawah gitu ya. Karena ada beberapa formula itu kalau di versi bawah, maka saya membuatnya harus berapa sheet tambahan. Nah, untuk menghemat sheet tambahan itu maka formulanya bisa dilintas seperti lookup. Lookup itu pada versi di bawah itu nggak bisa lintas sheet. Nah, kalau di versi 2010 ke atas bisa. Tapi ada beberapa lagi formula yang tingkat tinggi itu tidak mampu diakomodasi oleh 2010. Jadi hanya bisa ke 2016. Nah, saya membuatnya dengan versi 2019. Jadi yang bisa kompatibel ya 2016. Untuk Excel ya,
Nah, kalau teman-teman bermasalah di Excel, kenapa tidak di Google Sheet saja? Itu kan sama sebenarnya ya. Nanti baru di-download. Downloadnya dalam bentuk PDF kan bisa juga. Bentar, benar-benar larut ini di komputer saya. Waduh. Mungkin Teumi bisa berinvestasi dulu sambil nunggu atau teman-teman lain. Siap, siap. Suruh improv apa ya? Silakan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Ludi. Kendala jaringan, link presensi sudah dibagikan di chat. Bapak Ibu silakan mengisinya. Ternyata banyak yang kangen belajar bareng Pak Ludi ya malam ini. Mohon maaf nih kurang bagus ininya pas lagi. Tapi udah kelihatan ini nilai matematik. Ya, cuman lama ininya, prosesinya. Saya buka yang lain lagi nih. Agak lambat. Kan saya harus membuka dua ya. Satu aplikasi, satu sumbernya gitu ya. Sumber inputannya. Nggak apa-apa. Kita sabar menanti kok. Ya, sabar ya. Iya dong. Hanya sabar itu menunggu. Malah nggak menguatkan itu ya. Oke, ini versi Excel-nya. Udah kelihatan nih. Sama kan tampilannya? Tapi ini Iya sama. Excel loh. Ini Excel. Tapi tampilannya kan mirip nih. Sama aja ya. Jangan khawatir. Jadi caranya sama kayak tadi. Jadi spreadsheet yang dari Google Form tadi, di Google Sheet-nya, kita download gitu ya. Download sebagai Excel. Nah, kalau sudah di-download sebagai Excel, kan sama-sama di Excel sekarang ya. Ntar, kenapa nggak mau pindah? Nah, ini Excel juga, tapi dari Google Sheet tadi yang terhubung dengan form. Ini sama kan tampilannya? Iya. Oke, sama ya tampilannya. Nah, itu sama tampilannya ya. Jadi ini yang downloadan dari spreadsheet atau Google Sheet yang dari form. Udah, kita tinggal copy aja kelas, nama, dan jawaban siswa ya. Ini saya copy dulu nama. Loh, kok saya buka sheet? Buka Excel. Nah, Excelnya di aplikasi gitu. Ya. Cara ngopinya sama dengan tadi, klik kanan, kita pilih value ya. Kita pilih nilai saja. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Saya nggak hafal kalau bahasa Indonesia malah. Nah, atau pilih yang ini, 1, 2, 3. Klik kanan, pilih yang 1, 2, 3 nih, values ya. Sehingga yang di copy itu hanya isian teksnya saja, formattingnya nggak ke bawah ya. Nah, ini agak lama karena seperti tadi, formulanya kan lumayan ya. Jadi, situ ya. Kalau untuk teman-teman, beberapa sel atau beberapa range pada spreadsheet-nya saya kunci memang ya. Khawatirnya nanti teman-teman nggak sengaja mungkin melakukan proses hapus atau apa gitu ya. Sehingga bisa error formulanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian itu tadi baru kelas dan nama. Sekarang saya kopikan jawabannya. Tinggal jawabannya ya. Mana jawabannya? Pastikan dari soal pertama ya. Dan dari siswa teratas. Jangan sampai nanti yang tadi siswanya dari atas, terus begitu kita copy jawabannya untuk siswa yang di tengah. Gitu. Jadi nggak match nanti ya. Ya komputer nggak bilang-bilang nanti ya. Bentar, ini lagi. Nah, gitu. Ini saya copy semua ya.
paste saja di Excel-nya tadi di bagian soal. Pastikan siswa yang pertama, siswa teratas ya. Lalu ambil yang 1, 2, 3 lagi atau values. Oke, selesai enggak? Jadi hanya copy paste saja, pekerjaan kita udah selesai. Wah, gitu aja. Nggak repot-repot. Ya udah, tinggal diisi tadi, di contoh tadi mata pelajarannya apa diisi ya. Kemudian jangan lupa KKM-nya. Kalau KKM-nya nggak diisi, apa yang terjadi? Nanti di bagian sebelah itu nggak ada. Ini nilai tetap ada, tapi di sini, di remedialnya nggak terbaca. Dia kosong gitu ya. Nih. Karena dia nggak tahu siapa yang remedial, siapa yang harus diperkaya. Jadi pastikan isikan ini, misalnya 70. Nah, sehingga, nah ini muncul. Kemudian yang tadi sama, dianalisis pilih ya atau pilih tidak tadi. Pilih ya atau tidak. Ya, kalau tidak berarti kita harus mengisi lagi di bagian ini. Sama dengan yang tadi ya. Oke, baik. Kalau iya berarti ya ini. Skor butir semuanya bernilai 1. Gitu. Sehingga di kanan itu muncul. Oke deh. Saya kira ini tinggal perulangan saja. Sama aja. Ya, cuman bekerjanya di Excel. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman yang tadinya kesulitan dalam hal ingin memiliki hasil rekapitulasi dari Google Form yang soalnya ditanam di sana, terus hasilnya mau dilihat dalam satu tampilan. Nah, itu kan sepanjang ini pengalaman saya belum bisa kita lihat seperti itu, tapi terpartisi terlihat. Walaupun sebenarnya informasi yang ada di Google Form itu cukup baik gitu, sudah menggambarkan sampai ada presentasi dan sebagainya. Nah, tapi biasanya mungkin hal lainnya. Saya ingin menawarkan bagaimana kalau tampilannya dalam satu layar kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Silakan Pak Puspo, Bunda Ilma. Halo Bunda Ilma. Ini Pak Pusponya kemana nih? Moderator kitanya kabur ya? Pak Deh. Bu Ilma sudah aktif tuh. Masih adakah Pak D? Pak Dar. Silakan Ibu Ilma, silakan. Bunda Ilma. Kalau begitu tadinya saya mau ke ini dulu tapi ini aja. Ini ada pertanyaan begini nih. Ini pertanyaannya banyak. Sebentar. Dari Pak Nasir, agar soal bisa diacak opsinya. Saya bacanya dari bawah dulu aja ini. Dari Pak Muhammad Nasir nih, Pak Ludi. Agar soal bisa diacak opsinya, maka soal dan opsi tidak diberikan nomor soal. Pertanyaannya bagaimana kalau opsinya berbentuk gambar, Pak? Kalau opsinya berbentuk gambar, ntar saya tampilkan lagi nih kalau begitu. Kalau opsinya berbentuk gambar pada Google Form, maka yang tampil itu hanya nama opsinya. Hanya nama opsinya saja ya. Jadi ketika Google Form itu kita buatkan soal, lalu opsinya hanya berupa gambar atau picture ya. Maka nanti dalam proyekan di spreadsheet-nya, di Google Sheets-nya, itu hanya nama opsinya gitu. Karena nama opsi itu di Google Form nggak bisa dikosongkan untuk membedakan antara opsi satu dengan opsi yang lain. Nah, ketika dia picture, tidak dianggap sebagai isian dari opsi. Oh, bentar, saya belum save. Ini sebagai, sudah ada contoh tadi ya, bahwa belum sampai ya, bentar. Nah, udah sampai. Oke, ini sebagai contoh di kolom AKI. Nah, ini artinya bahwa soalnya nanti ini adalah berbentuk gambar dalam opsinya. Sehingga yang dimunculkan itu ya opsinya.
nama opsinya. Tapi kalau di apa namanya, di formnya itu ada naskah kita tulis, kita ketikkan, maka yang muncul dalam rekapan jawaban teste itu adalah ya apa teksnya gitu. Ya, seperti ini ya panjang kayak gitu. Jadi seperti itu, teksnya ya seperti itu. Tapi kalau gambar bentuknya ya sekali lagi hanya nama opsi gitu ya. Jadi rekrutan di mana di aplikasi tadi yang nggak bisa memanggil gambarnya itu, tetap nama opsinya saja gitu. Karena nanti kalau teman-teman mau melampirkan apa aplikasi hasil analisis ini kan harus bersama dengan naskah soalnya. Nah, naskah soalnya cetak aja dari Google Form, ya Ctrl P cetak kan bisa langsung tuh jadi gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ludi. Ini ada pertanyaan berikutnya. Misalnya aplikasi analisisnya versi Excel offline digunakan untuk Office Form dari Microsoft, bisa atau tidak ya? Kalau itu download saja dari situs sheet-nya ya. Karena kalau di apa namanya Microsoft Form kan sudah sama-sama Microsoft. Jadi kalau ke Excel ya mirip tuh. Jadi nggak masalah. Tinggal Jadi nanti bisa ngopinya ya? kan bisa satu-satu ya. Bisa satu-satu aja ngopinya ya. Jadi bisa Misalnya ya? kelas, nama, ya nama kelas. Yang penting tadi jangan sampai nanti ketukar antara kelas siswa dan jawabannya nanti harus match gitu. Kalau misalnya siswa yang pertama ya harus jawabannya yang siswa pertama. Intinya seperti itu. Ngopinya tidak harus sekaligus ya, bisa satu-satu gitu. Tergantung dari misalnya rumah database atau bahan inputnya itu. Kalau bahan inputnya berbeda ya di copy satu-satu. Silakan seperti itu. Baik. Pak Ludi, kenapa kolom nama siswa lebih dari satu? Oh ya, di sini kelasnya ya. Saya mengumpulkan di form itu sampai 7 kelas. Nah, kalau di form itu sampai 7 kelas, ingat bahwa setiap slide pada Google Form akan menjadi satu kolom pada spreadsheet. Sehingga tadi menjadi 7 kolom nama siswa ya. Ini bisa dilihat. Ini. Karena ini ada 7 pertanyaan untuk nama siswa. Ini untuk kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas 6, kelas ketujuh. Karena ada 7 pertanyaan di form saya. Ya nggak apa-apa, saya cuma siapkan aja. Kalau cuma satu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada 10 kelas, jadi copy satu-satu aja. Ya, Oh, tidak gitu. harus sekaligus. Jadi banyaknya nama itu tergantung dari jumlah kelas ya? Ya, ini karena kebetulan di form saya itu 7 kelas ya. Kalau teman-teman sampai Baik, 12 kelas itu lumayan nggak juga Buyung mungkin ngajarnya ya. nggak mungkin dalam satu grade, dalam satu jenjang itu sampai segitu juga kelasnya kan. Misalnya kelas 10 atau kelas 7 kan nggak juga sebanyak itu. Kalau teman-teman ngajar 24 jam, yang porsi 2 jam, bisa 24 kan dapat 12 kelas. Itu nggak mungkin 12 kelas itu satu grade. Biasanya terpisah. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11, kayak gitu. Kalau Baik. harus lebih dari itu, ya di copy aja satu-satu ke bawah. Ya. Karena ini muatnya sampai 400 siswa. 400 baris. 400. 400 Ya. siswa luar biasa. Mabok Pak Dar. Baik, kita lanjutkan nih. Apa? Itu kan biasanya penggunaannya di ini loh. Kalau sampai 400 itu biasanya ujian sekolah, Pak Padar. Ujian sekolah kan kolektif untuk semua siswa ya. Iya. Itu bisa sampai 400-an. Oke. Lanjut. Lanjut, Teh. Apakah ada aplikasi untuk membuat soal interaktif seperti game di mana semua peserta bisa melihat temannya sudah berapa skornya? Kok jadi nyambungnya ke sana ya? Tapi mungkin Pak Ludi bisa jawab.
bagiannya Teumi tuh ada sebenarnya banyak sih yang kayak gitu ya. Salah satunya kelas poin ya. Wah ini Teumi membantu promo nih. Ada kelas poin ya. Bisa menggunakan kelas poin di Pakai nggak tuh? iya itu. Salah satunya kelas poin lah. Kalau mau yang lain ya cukup banyak sih Kuisis atau Kahoot atau yang mana saja. Oke. Tergantung ya. Oke. Tunggu. Cuman ya harus dipelajari dulu gitu kalau pakai ini karakteristiknya seperti apa, kalau pakai ini karakteristiknya seperti apa ya mesti paham juga tuh supaya tahu nanti kalau saya pakai ini nanti kira-kira akan jadinya seperti ini ya itu. Hanya kalau mau langsung ya paling gampang kalau itu kelas poin ya menggunakan Langsung PowerPoint, jadi Excel enak ya. bikin soalnya, gampang gitu. Tinggal ketik-ketik biasa aja, bisa tampil sama siswa dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pilih. Bahkan ada skornya juga. Dan bisa diekspor Oke. juga ke Excel ya. Nah, bisa diambil dalam bentuk spreadsheet. Baik, Kak Ludi, ini ada pertanyaan lagi. Jika soalnya berjumlah 30, masing-masing diberi 1 poin. Kemudian di spreadsheet ditambah 1 kolom dengan rumus jumlah betul dibagi jumlah soal dikali 100. Apakah dengan cara begini bisa dianalisis? Analisis ini terlepas dari scoring di form. Jadi seperti pada tampilan ini, scoring pada form kan ini diperoleh 22/30 atau berapapun, terserah aja. Karena bisa jadi nanti dalam aplikasinya, ketika ketika kita ingin mengubah poinnya, itu kan bisa di bagian sini, di bagian analisis tadi. Ya, belum bagian nih. Lagi loading. Nah, ini. Kita bisa mengganti di sini bahwa setiap butir itu bisa beda-beda poinnya tadi. Kalau kita pilih iya, berarti semua poinnya 1. Kalau tidak, berarti kita milih di sini bukan 1 gitu. Tapi kalau diisi 1 juga, ya nggak apa-apa. Tapi namanya itu cari kerjaan ya, Teumi ya. Sudah dikasih 1 teman-teman, pas namanya tidak. Terus diisi 1 semua, ya itu cari kerjaan namanya ya. Tapi kalau maunya bukan 1 ya diganti-ganti sini, terserah mau ngisi berapa. Sehingga nanti jawaban benarnya itu akan mengikuti dari nilai yang ada. Ya, seperti tadi sudah saya contohkan ya, misalnya mengisinya dengan 3, ya, ini semua rekrutan jawaban yang benar akan diberikan poin 3 gitu. Baik, sekarang lanjut ya pertanyaannya ya. Ya. Mohon izin bertanya, jika boleh analisis hasil ulangan menggunakan Google Form, gimana caranya? Jika bisa didemokan cara kerjanya. Oh ya sudah tadi ya, itu mungkin tadi Ya. bertanya pada saat paparan saya mungkin. Jadi penasaran loh, ini kan cuma paparan gitu, mana demonya gitu. Oh Jadi, iya. kayaknya begitu tadi. Sempat saya tadi itu. Ya. Bagaimana cara kita membuat soal dengan rumus matematik yang cepat dan mudah dari soal Word yang terdapat di Google Drive? Google Drive. Bikin soal matematik yang cepat dan mudah dari Google Drive. Oh ya kalau Google Form maksudnya. Dia Ya, nyebutnya Google Drive. kalau Google Drive kan bukan bikin file, tapi ngumpulkan file. Oke, baik. Mungkin Google Form maksudnya ya. Coba ya. Gini, kira-kira gini. Ntar saya tampilkan lagi. Di soal saya tadi kan kebetulan matematika ya. Ntar mudah-mudahan saya cepat. Link ke online-nya nih. Saya mau tutup, nanti kadang mau dibutuhkan lagi, jadi saya biarkan tadi. Saya mau kurangi, udah biarkan aja. Belum ya, belum nyampe. Belum.
Ya, ini saya buatkan di bagian ini karena saya pikir teman-teman kan cukup familiar dengan apa namanya Excel ya. Nanti teman-teman mungkin bisa terinspirasi dengan bentuk yang lain, monggo silakan. Harus ada yang dilengkapi atau apa. Ini saya buat yang paling sederhana saja, eh, hanya dengan sesuai kebutuhan seperti itu. Tapi ini sebenarnya teman-teman walaupun tidak melalui Google Form, itu bisa juga. Tinggal diketik aja manual siswa 1, jawabannya A, jawabannya B, kayak gitu bisa aja. Kan tidak harus dari Google Form Cuma kalau ya. kata Pak Dar, kalau muridnya 400, satu-satu ya Pak Dar. Iya teh. Eh, Begini, kalau di sekolah-sekolah besar itu kalau di pada saat posisi manual ya, paper paper test itu kan nanti ada LJK. Nah, dari hasil LJK itu kan di-scan. Nah, hasil scan-nya itu biasanya dalam bentuk Excel. Nah, itu bisa langsung direkrut juga. Dia memang langsung ABCD-nya gitu. Nah, untuk yang ini kan bisa dipakai juga itu. Tinggal copy paste aja ABCD-nya itu dengan nama siswa dan kelasnya. Selesai deh, sama aja. Walaupun tidak pakai Google Form. Jadi aplikasi ini masih bisa digunakan tanpa harus dengan Google Form. Nah, mengingat selama ini kita PJJ, penemunya pakai Google Form, kan nggak ada lagi scan. Hasilnya udah langsung kayak gitu. Tapi rincian analisisnya bisa tampil dalam satu penampakan, nah itu kita kesulitan dari laporan Google Form ya. Walaupun sebenarnya informasinya cukup lengkap. Oke, baik. Ini tadi Taumi ya menjawab soal Ya, matematika tadi menggunakan Google Form itu kayak apa. Paling gampang itu adalah jadikan picture aja, equation-nya atau apa itu selesai. Ini. Nah, ini. Ini kan ada opsinya. Ini pertanyaan yang tadi ya, termasuk yang sebelumnya. Bagaimana kalau opsinya berupa picture? Nah, kalau opsinya berupa picture seperti ini, maka nanti yang muncul di rekrut dari spreadsheet-nya atau Google Sheet, itu nama opsinya. Gitu. Jadi kayak ini, option 1, option 2, option 3. Karena ini nggak bisa dikosongkan. Dia pasti ada isian ini. Atau kita ganti dengan ini dengan nama A gitu, ya bisa gitu. Tapi kalau A, B, C, D kan sebenarnya ini bocor juga ke siswa. Oh, pilihannya saya yang ini gitu. Ya, itu kelemahannya juga ya. Kalau siswa bisa berkomunikasi. Makanya di atas itu saya ada pelacakan ini, pelacakan area mereka bekerja. Mereka bekerja dari mana? Yaitu dengan sederhana saja saya menggunakan Google Map yang apa? Saat itu. Ya. Sehingga saya bisa melihat mereka di satu posisi atau tidak. Oke, ini tadi. Lalu bagaimana caranya yang ini? Ya itu cukup mudah saja sebenarnya. Dari soal manualnya, kita jadikan picture saja dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan tool. Apa tuh? snipping tool ya, dengan menggunakan snipping tool aja. Tapi sebenarnya ini di luar konteks materi saya. Iya, Gimana? Saya mau peragakan atau gimana? Ntar saya cari dulu terus soalnya. Bapak nanti lagi aja ya, karena udah Ya, deket-deket kita waktu. tangguhkan Teh Umin. Nanti kalau masih ada waktu sebentar bisa. Atau nanti japri-japrian lah dengan siapa tadi penanyanya. Ya, Nanti silakan saya Bapak kasih japri ininya. ke Pak Nah, Ludi ya. nanti saya kasih tutorial langsung dari saya dengan suara saya. Wuhui. Mantap, mantap. Oke. Lanjut. Baik. Bagaimana cara ini kan tadi udah. Sebentar. Pak, apakah rumus-rumus atau formula di dalam spreadsheet jika di-download ke Excel tidak akan merubah formulanya? Konteksnya gini, ada beberapa formula yang kalau kita download ya dari Google Sheet ke Excel, itu nanti perannya sama gitu, tapi tampilan formulanya beda ya. Tampilan formulanya beda. Nah, mungkin saya tunjukkan ya. Agak beda tampilan, tapi fungsinya
atau pekerjaannya sama gitu. Karena berbeda naskah atau apa coding dari rumus yang ada di Google Sheet dengan yang ada di Excel. Tapi kalau masih menggunakan rumus-rumus sel yang ada di Excel, itu tetap bekerja seperti halnya di spreadsheet atau sebaliknya. Tapi kalau sudah rumus yang spesifik milik dari Google Sheet, itu ketika kita download, maka nanti dia mengubahnya menjadi versi Excel. Itu bedanya. Misalnya yang jarang digunakan di Excel, misalnya array formula atau reconstruct ya kayak gitu ya, dengan apa gitu, itu nggak ada di Excel. Tapi di Excel itu dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Coba ya tunjukkan mana demonya. Nah seperti ini misalnya ya, Bagaimana Pak tahu? saya munculkan untuk yang spreadsheet dulu, yang Google Sheet. Nah ini sebagai contoh nih, bisa nggak terbaca ya, bisa nggak terlihat nanti, kayaknya agak kecil nih. Nah ini seperti ini ya, ini kan formulanya cukup panjang nih. Ini ada nambah constraint. mataku nih. Kecil banget. Ini TOW kelihatannya panjang, tapi pada saat ini kan cuma saya ambil-ambil gitu ya. Bukan Cepat. panjang, Ya, kecil sebagai contoh banget. nih. Kecil banget. Ini ada contoh di sini formulanya array formula ya, atau array constraint ya. Array constraint. Di sini ada array formula. Ini di sheet olah pada sel D12. Nah, sekarang kita lihat versi Excel. Versi Excel-nya di sini. Nah, bentar, belum nyampe. Nih, kita buka di sheet olah pada kolom pada sel D12. Ini ya. Excel bro yang muncul. Nah, itu. Excel kan. Ah, ini Excel. Oh, sheet olah tadi. Sheet olah. D12. Maaf, karena di situ kan, bentar saya buka dulu ya. Ini gimana sih menggesernya ini? Nah. Saya nggak digeser tuh ini. Ini ya. Saya buka ini ya, karena nggak kebaca formulanya. Kalau di sini. Bentar. Nah, ini ya. Ini tadi, dia 13. Itu beda. Tapi sebenarnya perannya sama. Di sini diganti dengan kurung kurawal gitu. Tapi sekali lagi saya membuat formula ini tidak di Excel, tapi saya membuatnya di spreadsheet, di Google Sheet ya. Sehingga waktu saya download itu terkonferensi secara otomatis. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dibaca dengan baik di Excel itu. Sebagai contoh nih, wah ini sudah pembicaranya spesifik ya. Bentar. Ini kayak gini ya. Ini kalau di sini dia secara otomatis kosong ketika ini nggak ada. Tapi ketika saya download menjadi Excel, itu di sini di analisis. Bentar. Nah ini, kalau di analisis ini yang posisi ini kan angka-angkanya nggak ada nih. Nah, ini diisi 3, maka di sini kalau saya download ke Excel, itu nolnya itu sampai sini gitu. Jadi tidak rapi. Soalnya harus 30 kan harusnya yang ke kanan ini kosong. Tapi kalau di download murni dari Google Sheet, maka dengan formula yang ada tadi, di sini terbaca 0. Gitu. Jadi ada yang dia tidak mampu mengubahnya dengan versi Excel supaya rapi. Gitu. Jadi kita harus modifikasi lagi sedikit. Tapi waktu saya mengubahnya menjadi formula di Excel, ya cuma modifikasi sedikit dari Google Sheet-nya. Hanya dicari cara gimana supaya lebih
lebih kompatibel bahwa nanti tetap sama fungsinya, fungsi dari formulanya gitu. Kira-kira begitu. Yang belum pakai formula pasti puyeng nih. Kayak apa itu? Baik. Oke, kita lihat. Masih ada pertanyaan nggak, Pak Dar? Oh ya, permohonan maaf dari panitia, sertifikat agak terkendala Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan menunggu atau masuk di grupnya Kelor. Nanti mungkin dibagikan link sertifikatnya ya, jika tidak masuk di dalam emailnya. Baik, pertanyaannya juga sudah habis. Jam juga sudah jam 21.00 waktu Indonesia Bogor. Mungkin closing statement Pak Ludi. Baik, makasih. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang hebat yang saat ini bergabung dengan kami di sini. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, moga-moga apa yang saya coba sajikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan di sini sebagai kata kunci dalam aplikasi ini yang pertama adalah aplikasi ini bisa digunakan walaupun tidak dari Google Form. Jadi pada saat tadi masuk dari di aplikasi, maka inputan di sheet transfer tadi tidak harus dari Google Form. Bisa jadi dari hasil scanner pada saat manual nanti. Jadi aplikasi ini sebenarnya bisa digunakan juga walaupun tidak dari posisi online-nya. Kemudian bagi teman-teman yang expert, bisa menghubungkan aplikasi ini langsung ke Google Form-nya, sehingga nanti bisa membaca secara langsung. Begitu siswa mengisinya, langsung ada hasilnya. Sehingga nanti terjadi perubahan-perubahan setiap masa ada penambahan responden. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ketika menggunakan Google Form, maka guru harus masuk dulu menjawab soal itu dengan nama guru. Jadi kalau misalnya nama siswa itu sudah dicantumkan dalam bentuk soalnya pilihan ganda, maka tambahkan satu nama di situ guru, GURU, karena itu yang akan ditangkap oleh aplikasi sebagai kata kunci jawaban nantinya ya. Nah, kemudian pastikan gurunya menjawab harus benar ya, harus sempurna jawabannya. Karena kemarin gini, pengalaman waktu kami pertama merancang itu, sebenarnya waktu ini rancangannya bersama teman-teman di sekolah yang baru belajar Excel sama belajar spreadsheet. Nah, untuk melatih mereka bisa lebih baik ketika pemanfaatannya membuat aplikasi, maka saya coba libatkan mereka dalam penyusunannya. Nah, sekalian membantu gitu, sambil belajar bikin aplikasinya. Nah, ternyata waktu sudah mau uji coba, ayo dong, tolong satu soal formnya diisi dulu. Kan bisa diintip kunci jawabannya. Ternyata sudah ngintip kunci jawaban. Ketika diklik-klik jawabannya sampai kirim, begitu dilihat hasilnya di spreadsheet, 29/30. Lah, padahal sudah lihat kunci itu. Nah, jadi harus hati-hati ketika menjawab itu. Tapi itu mudah saja untuk menggantinya langsung di aplikasi di spreadsheet-nya itu, langsung saja di copy paste mana jawaban yang sebenarnya benar. Itu bisa jadi seperti itu ketika nilainya tidak sempurna. Kemudian nilai yang diberikan pada aplikasi ini memang sudah dikonversi 0-100 berdasarkan poin yang diharapkan. Apakah semuanya poin 1 atau mau beragam, silakan dipilih ya. Kemudian di sini aplikasinya tidak hanya sekedar pada mengubah jawaban di Google Sheet sesuai dengan isi opsi, tapi bisa mengkonversinya menjadi pelabelan A, B, C, D, E gitu ya. Sehingga sebarannya di sini dengan coding atau dengan simbol A, B, C, D-nya gitu. Nah, sehingga nanti lebih mudah untuk melihatnya. Selebihnya itu kita bisa melihat hasil analisisnya pada setiap butir. Pada pembelajaran kita mau diperbaiki di indikator atau butir yang mana, kemudian tingkat kesukaran soal, sampai pada kalau yang validitas dan realitas saya tidak rekomendasikan, karena dalam sebuah analisis butir soal, itu kan ke analisis butir soalnya ya, bukan analisis hasil tes. Tolong dibedakan antara analisis butir soal dengan analisis hasil tes. Kalau analisis butir soal, tujuan kita merekapitulasi dari
dari analisis kita itu untuk soalnya. Tapi kalau analisis hasil tes, kita mengolah rekapitulasi dari hasil tes itu untuk siswanya, untuk testernya, itu bedanya. Nah, sehingga di sini kepentingannya untuk realitas dan validitasnya mohon diabaikan saja, gitu ya. Karena belum memadai kalau tester masih kurang dari 1000. Karena minimalnya dalam statistik, kalau nggak salah mungkin sekitar 1000-an ya, baru bisa dianggap itu ajak gitu. Kemudian 1000-nya itu harus dari sampel yang dengan varian yang bisa mewakili semua aspek gitu, semua gradasi. Kemudian yang terakhir bahwa dengan adanya aplikasi ini juga sekaligus ada absen untuk remedial dan absen untuk pengayaan. Selebihnya nanti bukan berarti komunikasinya putus di sini. Nanti kalau sudah bergabung di grup Kelor kan pasti ketemu, insya Allah seperti itu. Bisa dilanjutkan lagi tanya jawabnya di sana kalau mungkin belum diakomodasi pertanyaan-pertanyaannya di kesempatan kali ini. Karena memang waktunya sangat cukup terbatas, ditambah lagi kondisi pada hari ini di bagian saya ini kurang bersahabat, tidak seperti biasanya set gitu ya. Nah ini kayak apa tadi, set tapi setnya lama gitu. Kemudian bagian yang terakhir, mohon maaf atas kekurangan yang ada, mungkin salah kata, kemudian hal yang tidak kondusif tadi, kemudian ada hal yang kurang berkenan mungkin dari kami, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak, salam hebat buat semuanya, luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ludi atas materi-nya. Bapak Ibu bisa nanti bertanya tentang apapun ke Pak Ludi yang belum terjawab malam hari ini karena sudah jam 21:07, berarti di tempat Pak Ludi dan teman-teman sahabat Kelor panitia itu sudah jam 22. Baik, Pak Pusponya kayaknya lagi rapat RT, saya ambil alih. Mohon maaf jika dalam kegiatan kali ini banyak kesalahan, ada gangguan di sana sini, kami mohon maaf. Sertifikat ditunggu karena masih ada kendala. Kita ketemu lagi di kegiatan Kelor mendatang. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.